Puji Tuhan, kita kembali akan masuk dalam ibadah doa, acara Suara Firdaus yang ke-19. Kita akan memulai ibadah doa kita, biar kita serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kita angkat sebuah lagu yang menantikan Tuhan. Yang menantikan Tuhan, membaharui kuatnya, Dia akan terbang bagai burung nasa. Dia lari dan tak, Dia jalan dan tak jatuh. Oh Tuhan, ajarku menantimu. Yang menantikan, kita berdiri. Nantikan Tuhan, membaharui kuatnya, Dia akan terbang bagai burung nasa. Dia lari dan tak lelah, Dia jalan dan tak jatuh. Oh Tuhan, ajarku menantimu. Oh Tuhan, oh Tuhan, ajarku menantimu. Kami serahkan dalam tangan Tuhan Yesus ibadah doa ini. Biarlah dalam pimpinan kuasa Roh-Mu yang kudus, yang mengikuti ibadah online ini, baik yang di kota, di luar kota, di Bandung dan dimanapun, di Indonesia dan luar negeri, Engkau berkati Tuhan, supaya lewat ibadah ini kami diberkati oleh Tuhan. Karena ibadah itu berguna dalam segala hal untuk memenuhi kebutuhan kami yang rohani dan yang jasmani, kini dan sepanjang masa. Karena itu urapilah Tuhan, alat-alat yang dipakai tahbiskan oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan dulu. Kita angkat puji-pujian bagi Tuhan. Ya, kita nyanyikan nyanyian. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan. Tiuplah sangkakala di gunung Sion, sebab hari Tuhan sudah dekat. Berbalik dan bertobat dengan genap hati, Dia mempelai pria penuh kasih. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dari gunung Sion dan dari Yerusalem, keselamatan Tuhan sediakan. Sekali lagi. Tiuplah sangkakala di gunung Sion,
Sebab hari Tuhan sudah dekat, berbalik dan bertobat dengan genap hati. Dia mempelai pria penuh kasih. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab dari Gunung Sion dan dari Yerusalem keselamatan Tuhan sediakan. Kita nyanyikan nyanyian Kalau Bunyi Sangkakala. Bunyi sangkakala, trompet akan dibunyikan, pertanda kedatangan Tuhan sudah dekat. Zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah bunyilah, kalau para tebusannya berkeliling tahtanya, kalau namaku dipanggil ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Ya, nyanyian terakhir, kelak ada tangisan. Kita berdiri, nyanyian untuk firman Tuhan. Ya, saat Tuhan datang akan banyak ratapan tangisan dari tiap manusia di dunia ini, terutama mereka yang tidak selamat. Telah ada tangisan, tangisan selamanya. Ada tangisan waktu Tuhan menghukum dunia. Suami dan istri tercerai, ibu dan anak tercerai, perceraian selamanya. Waktu Tuhan menghukum dunia. Oh, marilah kawan, mari, mari datang, selamat dalam Yesus. Waktu Tuhan menghukum dunia. Ayah dan anak tercerai, gembala jemaat tercerai, perceraian selamanya. Waktu Tuhan menghukum dunia.
haleluya. Ya, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Tibalah waktunya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, suara-Mu yang lembut dan manis, untuk mempersiapkan diri kami, keluarga kami, jemaat-Mu, gereja-Mu di zaman akhir, menyongsong kedatangan-Mu yang sudah sangat dekat. Bukakanlah rahasia firman-Mu Tuhan, supaya firman yang kami dengar menjadi kekuatan bagi kami menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami menanti-nantikan firman-Mu, berfirmanlah, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba telah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya, saya akan sapa dulu anak-anak Tuhan, hamba Tuhan. Yang pertama yaitu Bapak Pendeta Joshua Tanu Jaya, Gembala GBI Setia Jaya, Cilambar, Jakarta Barat. Kemudian Bapak Niko Ismail Palandi STH di Bandung, teman saya di BKSP FKK. Lalu kemudian di Susan di Cimindi, ya, Ibu Susan di Cimindi. Yang keempat Bapak atau Om Lasarus Pong Dodi Wijaya TKI 3 Bandung, dan anaknya Hendra Wijaya, ya, yang Seret Bandung, ya. Dan semua Bapak Ibu jemaat Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada, saya sapa selamat mengikuti ibadah ini dimanapun Bapak Ibu berada. Kita semua tubuh Kristus, kekasih Tuhan, sedang mempersiapkan diri dalam menyongsong kedatangan Tuhan kedua kali. Puji Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita dulu dari kitab Nabi Habakuk, pasal yang ketiga, ayat 1 mulai. Begini bunyinya, doa Nabi Habakuk. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan tangisan. Ya, Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaan-Mu, ya Tuhan, kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. Nyatakanlah itu dalam lintasan tahun, dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Kita lompat saja ayatnya yang ke-5. Mendahuluinya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Ya, ia berdiri, maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba, merendah bukit-bukit yang berabad-abad. Itulah perjalanannya, berabad-abad. Saya lompat saja
ayat yang ke-9. Busurmu telah kau buka, telah kau isi dengan anak panah, Selah. Engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai. Melihat engkau gunung-gunung gemetar, air bah menderu lalu. Samudra raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Matahari bulan berhenti di tempat kediamannya karena cahaya anak-anak panahmu yang melayang laju. Ya, kita baca ayatnya yang ke-8. Ya, kembali ke 8. Terhadap sungai-sungai kah ya Tuhan? Terhadap sungai-sungai kah murkamu bangkit? Atau terhadap lautkah amarahmu? Sehingga engkau mengendarai kuda dan kereta kemenanganmu. Sehingga engkau mengendarai kuda dan kereta kemenangan. Puji Tuhan. Ya, jadi inilah firman Tuhan yang kita dengar, walaupun sederhana, ya. Dan memang itulah yang Tuhan berikan. Ya, saya sudah dari tadi malam, ya, pagi, siang, sampai hari ini, ya, masih bergumul berdoa untuk mohon firman Tuhan. Tapi yang Tuhan beri baru sedikit saja, ya. Sedikit saja. Jadi memang begitulah, ya. Perhatikan saudaraku, mungkin waktu beberapa bulan lalu, beberapa tahun lalu, kalau kita membaca firman Tuhan, Alkitab, sepertinya firman itu biasa-biasa saja, dan kita berkata, apakah ini firman ini hidup, berlaku, kapan, begitu ya. Ya, tetapi dengan keadaan sekarang ini, ya, sepertinya firman yang kita anggap dulu tidak begitu penting, ya, tidak kita perhatikan, tapi sekarang dihidupkan oleh Tuhan lewat rohnya. Jadi firman sekarang hidup, ya, mulai bangkit dia. Nah, terutama dikatakan tadi, mendahului kedatangan Tuhan, ya, mendahului, ya, mendahulunya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya, yaitu sebelum dia menunggang kuda putih. Ya, kita tahu dalam Wahyu, ya, ini sedikit saja, ya. Jadi kalau Wahyu pasal 1 itu kan pendahuluan, ya, sebagai pengantar, ya. Kemudian setelah Wahyu pasal pertama pengantar, masuklah pada Wahyu, ya, pasal yang kedua dan ketiga. Wahyu itu artinya pembukaan, ya. Jadi pembukaan, ya. Pasal 1 itu pengantar, mulai pasal 2 itu pembukaan rahasia 7 sidang jemaat, ya. Pembukaan rahasia 7 sidang jemaat. Setelah itu masuk pada Wahyu pasal 4, ya, yaitu pembukaan pintu sorga. Ini sudah menyangkut pembukaan. Wah, itu artinya dibuka, ya, ya, yang berabad-abad tertutup, zaman akhir dibuka, ya.
Jadi Wahyu pasal apa itu? 4 itu pintu sorga dibuka. Ya, setelah itu baru pasal yang kelima. Ya, kitab yang termeterai dibuka. Kitab yang termeterai, ya, tertutup dari abad ke abad, dari turunan ke turunan dibuka. Ya, setelah itu baru pasal 6. Ya, 7 meterai dibuka. Ya, pasal 5 itu kitab yang termeterai dibuka. Sedangkan pasal 6 itu adalah 7 meterai Allah dibuka. Sampai pasal yang ke-7 itu, ya, jumlah Israel yang dimeterai 144.000, ya. Nah, sudah itu nanti pasal yang ke-8, ya, sudah mulai awal sangkakala pertama, kedua, sampai pada pasal yang ke-12 tampilnya mempelai wanita, ya. Tampilnya mempelai wanita yang bersalut bagaikan matahari, bulan di bawah kaki, dan bermahkotakan 11 bintang. Saudaraku, Alkitab itu dibagi, ya. Kalau di Indonesia, ya, ada kita kenal, ya, tokoh-tokoh pembawa Injil ke Indonesia, ya, cukup banyak, ya, sehingga Indonesia banyak yang sudah mendengar Injil, ya. Ya, kalau di Toba itu kita kenal Nomensen, ya, Nomensen, ya. Kalau di daerah Cina sana, nah itu Jepri, itu dia, kita mengenal Jepri, ya, begitu, ya. Kemudian kalau ke Indonesia dulu, Gruspek dengan temannya, ya, itu tokoh-tokoh, ya. Nah, saudaraku, ya, dan masih banyak lagi, ya, pemberita Injil. Nah, saudaraku, ya, jadi kalau kita pelajari Alkitab, ya, salah satu yang dimenangkan di Indonesia waktu itu adalah seorang ahli perminyakan, yaitu Insinyur, ya, F.G. Van Hessel, ya. Dia ahli perminyakan, kemudian dia tinggalkan jabatan itu, lalu kemudian dia melayani Tuhan, ya, bekerja buat Tuhan, ya. Kemudian dia tahun 1935 mendapatkan ungkapan wahyu tentang kemah suci, tabernakel Allah. Ya, arti-arti rohaninya Musa dulu sudah mendapatkan, tapi arti rohaninya diungkap kepada beliau dalam pergumulan 2 puasa mereka di Pacet di Surabaya, ya. Jadi Alkitab itu dibagi-bagi sama dia menurut isinya, ya. 17 kitab itu, ya, 17 kitab itu mulai dari Kejadian sampai kepada kitab Ester itu adalah kitab sejarah. Kitab sejarah, ya. Itu terkena pada halaman. Kemah suci, halaman. Halaman. Kemudian ada 5 kitab puitis, romantis, yaitu mulai dari kitab Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung. Ya, dia membagi itu menjadi kitab puitis romantis. Ya, Kidung Agung kita kenal kitab percintaan. Ya, kitab percintaan antara Salomo dengan Sulaiman itu terkena ruang suci.
ruang suci. 5 kitab. Kemudian kitab para nabi. Ya, kitab para nabi, yaitu mulai dari kitab Hosea, ya, sampai kitab Maliaki, itu adalah kitab yang sifatnya profetis, ya, itu terkena pada ruang maha suci. Ruang maha suci. Ya, sesuai dengan isinya, ya, mulai dari Kejadian sampai terus nanti sampai kitab Maliaki, ya. Nah, itu. Ya. Nah, Saudara, tapi itu baru sekilas saja, ya, sekilas saja dari pembagian Alkitab menurut tabernakel. Karena tabernakel itu gambar bayangan kerajaan surga. Jadi kalau kita belajar tabernakel itu berarti belajar tentang surga. Mengerti tabernakel berarti mengerti tentang surga. Ya, mengerti tentang surga. Nah, saudaraku, jadi kita akan melihat dulu, ya, mengenai kitab Habakuk. Jadi kitab Nabi Habakuk itu sudah bicara soal ruang maha suci. Kitab para nabi. Ya, itu menyangkut akhir zaman, kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan. Itu sama dengan kitab Wahyu. Ya, jadi 12 kitab nabi-nabi itu sudah bicara soal, ya, kitab Wahyu. Ya, kitab Wahyu. Kemudian dalam kitab Perjanjian Baru, ya, kitab Wahyu. Ya, bicara soal ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus. Nah, saudaraku, jadi tadi kita baca, ya, mendahului kedatangan Tuhan. Ya, mendahuluinya, yaitu huruf besar, berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Perhatikan, saudaraku, ya, dulu kita tidak mengerti hal ini, tapi sekarang dibuka oleh Tuhan. Ya, kita kenal sekarang, ya, zaman COVID-19. Ya, ini masa penyakit menular. Masa penyakit menular. Ya, penyakit menular sebelum Tuhan datang. Ya, sebelum kuda putih. Ya, sebelum kuda putih. Kuda putih itu adalah, ya, pribadi Tuhan sendiri. Kuda itu menunjuk kuasa. Ya, putih itu kesucian. Ini menunjuk kegerakan hujan akhir. Kegerakan hujan akhir. Sebelum tadi dikatakan, ya, dia menunggang kuda putih. Sebelum lepasnya kuda putih. Sebelum kuda putih. Ya, itu didahului dulu dengan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Ya. Ya, Tuhan bawa pikiran saya ke sini, ya. Ya, jadi tiap firman ini pasti ada maksud tujuannya. Ya, kalau dulu kita rasanya apa maksudnya? Kemana tujuannya? Ya, tetapi sekarang sedang digenapi. Ya, sedang digenapi. Sebelum Tuhan, ya, datang. Ya, malah sebelum kuda
putih itu. Ya, Wahyu pasal 6 itu mulai kuda putih. Tapi sebelum itu, maka mendahuluinya penyakit sampar dan demam yang mengikuti jejaknya. Penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Salah satu ciri dari corona adalah demam. Kemudian batuk-batuk. Ya. Demam tinggi, mungkin juga mual-mual dan berbagai ciri ya penyakit yang disebutkan dalam Alkitab ini. Ya. Penyakit sampar. Ya, ini sudah mulai Mazmur 91 lah. Ya, Mazmur 91 udah jelas lah ini ya. Ya. Jadi aman dalam lindungan Tuhan. Aman dalam lindungan Tuhan. Ya. Yaitu waktu penyakit menular, penyakit sampar sedang berjalan, sedang mengamuk. Tapi orang yang berlindung dalam naungan yang maha kuasa akan merasa aman. Yaitu orang-orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Ya, melekat kepada Tuhan. Dalam Suara Firdaus nomor berapa ya? Ya, di situ saya terangkan melekat kepada itu bagaikan ranting dengan pokok anggur. Bagaikan ranting dengan pokok anggur. Ranting itu melekat pada pokok. Yang memberikan hidup ranting adalah pokok. Bukan ranting yang memberikan pokok hidup. Tapi ranting itu hidup dari pokok. Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar. Ya. Jadi tiap ranting yang melekat pada pokok, apalagi dia berbuah, ya, maka dia dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Dan ranting ini dia pasti hidup di semua keadaan. Ya, semua keadaan. Jadi biar dunia mengalami krisis ekonomi, krisis apapun namanya, ya, tetap kita yang melekat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Kita pasti dipelihara oleh Tuhan. Ya, ingatlah, ranting itu tidak perlu khawatir soal kehidupannya. Yang memberikan hidup ranting adalah pokok. Pokok itu punya akar. Dia mencari ya unsur hara yang ada di dalam tanah, lalu disalurkan ke semua ranting dan daun. Ya, jadi kita ini anak-anak Tuhan tidak perlu khawatir mau makan apa besok. Selagi saudara melekat kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan, tidak meninggalkan ibadah, pasti saudara diberi hidup oleh Tuhan. Amin. Makan, minum, pakaianmu Tuhan yang menjamin. Pokok anggur itu Tuhan Yesus, dialah yang menjamin kebutuhanmu. Amin. Jadi jangan khawatir saudara. Ya, ya saya juga hamba Tuhan. Ya, kita ini hamba Tuhan. Ya, ya nggak ada usaha sampingan pekerjaan, nggak ada usaha sampingan. Ya, apalagi sekarang namanya zaman ibadah online. Boleh dikatakan ya beginilah ibadah. Ya, teman-teman mengatakan wah nggak ada kolektif, nggak ada apa, nggak ada. Saudara, ya kita ini hidupnya itu dari Tuhan. Ya, dari Tuhan. Memang sudah terbiasa dulu kita begitu ya. Hidup bukan dari kolekte, ya, bukan. Sudah terbiasa.
Sudah berapa puluh tahun, 30 tahun, 41 tahun, hampir menjalani 41 tahun saya melayani. Tuhan pelihara dengan ajaib. Nah, saudara, jadi saudaraku, yang memberikan makan ranting itu kita ini adalah Tuhan. Ya, Tuhan sendiri. Tapi yang saya terangkan adalah bagaimana kalau datang yang namanya tadi penyakit sampar dan demam yang mengikutinya. Ya, ini ayat firman Tuhan sedang digenapi sekarang. Sedang digenapi, inilah kegenapan ayat firman Tuhan. Ya, sedang digenapi. Nah, siapakah yang akan merasa aman? Siapakah yang akan dilindungi oleh dia? Ya, ingatlah kisah Rut. Ya, kisah Rut. Di malam yang gelap, dia datang pada Boas. Ya, datang pada timbunan gandum. Gandumnya Boas. Lalu di waktu tengah malam itu, dia singkapkan selimutnya Boas. Lalu kemudian dia berkata, kembangkanlah sayapmu melindungi aku. Rut ini adalah gambaran gereja Tuhan. Saya dan saudara, itulah mempelainya Tuhan. Tubuh Kristus. Ya, tubuh Kristus. Saya punya istri. Ya, tentu istri, namanya istri itu tubuh kita. Kita lindungi, kita pelihara, kita asuh. Ya, jadi seperti itulah, lebih daripada itulah Kristus terhadap kita. Dikatakan, hai suami, kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Jadi tugas suami itu mempelai pria itu mengayomi, melindungi, merawat, mengasuh supaya mempelai itu, supaya tubuh itu merasa aman. Merasa aman hidupnya, terutama di malam yang gelap. Ya, malam yang gelap itu maksudnya di mana dosa sedang bertambah-tambah, kejahatan bertambah-tambah. Ya. Dan akan bertambah terus. Ya. Pemerintah berusaha meremnya, tapi kita lihat ya, terbatas pemerintah, kepolisian terbatas mencegahnya. Ya, demi perut sejengkal ini orang bisa melakukan apa saja. Ya. Nah, saudaraku, jadi yang akan dilindungi adalah tubuhnya. Ya, tubuhnya, mempelainya. Itulah saya dan saudara. Ya, yang dia peroleh dengan darahnya sendiri. Dengan darahnya sendiri. Ya, jadi ada rasa aman dalam diri kita. Ya, seorang suami pasti bertanggung jawab untuk kebutuhan istrinya. Ya, bertanggung jawab untuk kebutuhan istrinya. Ya, dia lindungi, dia rawat, dia asuh, dia cukupi kebutuhannya. Ya, nah, saudaraku, jadi penekanan saya sekarang pada kita adalah sebagai jemaat Tuhan. Ya, sebagai jemaat Tuhan, mari saudaraku ya, jangan khawatir mengenai apa yang dimakan, diminum, dipakai. Ya, tidak perlu kita khawatir. Ya, sebab dia pokok anggur yang benar pasti mencukupi kebutuhan kita. Dia akan mencukupi kebutuhan kita. Ya, tidak perlu kita khawatir. Ya, rasa khawatir itu bisa saja ada. Ya, tapi begitu kita ingat firman Tuhan, ranting itu hidup dari pokok. Ya, pasti dia alirkan getah. Ya, sebagai kehidupan. Begitu juga firman Tuhan mengatakan, seorang suami akan mengasuh, merawat istrinya.
Ya, ini ayat tidak asing lagi. Coba kita baca Mazmur 91. Ini sedang berjalan ya. Mazmur 91 sedang berjalan ya. Mari ya, kita baca Mazmur 91 ya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Kalau kita lihat seperti yang di-share di HP kita, apa yang terjadi di negara apa? Ekuador, mengerikan. Ya, dekat kepada mayat yang kena COVID-19 takut menular. Akhirnya begitulah. Di jalan-jalan itu berhamparan mayat-mayat. Gak ada harganya manusia, saudara. Ya, gak ada harganya manusia. Perhatikan. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya lah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di malam gelap, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Penyakit sampar, penyakit menular sedang mengamuk, mencari mangsa. Ayat 7, walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Ya, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu tidak terantuk kepada batu. Ini saudaraku ya. Jadi ini bagaimana janji Tuhan yang indah pada kita. Dilindungi ya dengan kekuatan sayapnya. Sayap perlindungan Tuhan. Jadi saudara, bagaikan ranting hidup dari pokok. Ya, bagaikan ranting yang hidup dari pokok. Dan sekarang kita dilindungi dengan kedua sayapnya. Dari segala mara bahaya. Ya, dari segala penyakit, dari segala panah pantulan, peluru-peluru itu di ujungnya panah runcing, itu pun engkau dilindungi oleh Tuhan. Ya, dan masih banyak lagi tentu ayat-ayat yang mendukung. Ya, tetapi firman Tuhan sekarang sedang berjalan. Ya, perlindungan bagi saudara sedang dinyatakan dengan kekuatan sayapnya. Ya, bagaikan induk ayam yang melindungi anak-anaknya. Ya, kita dulu di kampung itu pelihara ayam. Ya, anak-anak kecil itu kalau bahaya
dia langsung induknya mengembangkan sayapnya, ya, sehingga induknya itu melindungi semua dari serangan. Kita pun mau dekat, takut kita langsung di serangannya kita. Waktu kecil, nah dilindungi, ya, rasa aman, ya. Anak-anak ayam ini dilindungi, ya. Begitulah Tuhan mengayomi kita, dilindungi kita dari segala mara bahaya. Amin, saudaraku. Jadi kebutuhanmu terpenuhi seperti ranting dicukupi oleh pokok. Ya, sekarang keamananmu, keselamatanmu dilindungi oleh Tuhan dengan kedua sayapnya, bagaikan induk ayam yang melindungi anak-anaknya. Itu dalam Alkitab disebut, ya. Nah, Allah itu sebagaikan induk ayam yang melindungi anak-anaknya. Dari mana? Dari bahaya, dari kedinginan, dari kepanasan. Pokoknya anak-anak ayam aman dalam lindungan sayap induknya. Ya, begitulah Tuhan terhadap kita. Ya. Jadi kalau ada apa-apa, datanglah kepada Tuhan, berlindunglah, kembangkanlah sayapmu melindungi aku. Dia akan lindungi kita sekalian. Ya. Puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini, sederhana ini, akan memberkati kita di ibadah online pada hari ini, dalam ibadah doa. Dan kita akan masuk dalam nyanyian, ya, yaitu suara hal kedatangan Tuhan kembali. Ya. Ku dengar suara tentang kedatangannya kembali. Berita dunia semakin terdengar ngeri. Gempa lain bisa terjadi ataupun perang lagi. Tapi buat anak Tuhan semua berarti. Jika ku dengar tanda zaman dan tentang peperangan, kedatangannya kembali sudah dekat sekali. Ku mendengar suara hal kedatangannya kembali, suara yang makin nyaring bagiku, semakin nyaring hingga tiba hari itu. Terdengar suara mempelai lelaki datang, suara gemersik daun pohon ara ku dengar. Jika Tuhan memulihkan Yerusalem, ku dengar suara dari surga bagaikan angin kuat. Jika atas manusia roh dituangkan, jika di mana-mana timbul kegerakan hujan akhir, ku tahu waktu sudah dekat, Tuhan datang kembali. Ku mendengar suara hal
mengenal kedatangannya kembali. Suara yang makin nyaring bagiku, semakin nyaring hingga tiba hari itu. Terdengar suara mempelai lelaki datang. Mari kita berdoa sejenak. Kita menyembah kepada Tuhan sejenak. Kita menyembah dan bersyukur kepada Tuhan atas janji yang indah dan mulia. Bagaikan pokok yang memberi makan tiap ranting-ranting, begitulah Tuhan akan memberikan apa yang saudara butuhkan. Tiap detik, tiap menit, tiap jam Dia memelihara hidup. Bahkan engkau dilindungi dari semua mara bahaya, dari semua penyakit menular, dari segala ketakutan yang sedang mengancam hidup manusia. Bagaikan induk ayam yang mengembangkan sayapnya, menghangatkan, menjaga anak-anaknya, begitulah Tuhan menjaga engkau dengan sempurna. Dia jaga engkau seperti biji matanya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kami tidak bisa membalas segala kebaikan-Mu. Hanya kami mau setia beribadah padamu. Kami mau setia mentaati firman-Mu Tuhan. Kami mau melekat padamu bagaikan ranting yang melekat pada pokoknya. Hati kami melekat padamu Tuhan. Kami menyatu dengan Engkau, Engkau dengan kami Tuhan. Oh haleluya, 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 haleluya. Lindungi, jagailah kami Tuhan. Peliharalah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah namamu selama-lamanya. Mari bagi anak-anak Tuhan yang mungkin engkau dalam ketakutan, kecemasan, maka Tuhan akan memenuhi kebutuhanmu. Kalau engkau khawatir mengenai apa yang diminum dipakai, Tuhan akan memelihara engkau, mencukupi kebutuhanmu. Makan minummu pasti Dia akan beri padamu. Begitu juga engkau akan dilindungi dari segala penyakit menular, termasuk COVID-19. Itu janji Tuhan kepada orang yang mengasihi Dia, melekat hatinya kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan bagi saudara yang mungkin sudah sempat sakit apapun namanya, kembalilah kepada Tuhan. Tuhan juga mengasihi engkau. Tuhan mampu menyembuhkan engkau. Mari apapun pergumulanmu, saya akan berdoa buat saudara. Kami hamba Tuhan akan berdoa buat saudara. Mari angkatlah tangan kananmu, taruhkan tangan kirimu pada dadamu. Kami berdoa Tuhan buat semua anak-anak-Mu, di mana di masa-masa yang sulit dan sukar bagi semua orang. Tapi kami bersyukur ada yang menjamin kebutuhan kami. Engkaulah yang menjamin kebutuhan kami. Tubuh pasti menjamin kebutuhan. Kepala pasti menjamin kebutuhan tubuh. Suami pasti menjamin kebutuhan istrinya. Begitulah engkau akan menjamin kebutuhan kami. Induk ayam pasti melindungi anak-anaknya. Begitulah engkau melindungi kami Tuhan. Tuhan kami, Tuhan yang ajaib.
Begitu kami percaya padamu, keajaiban akan kami terima. Tuhan berkati kebutuhan anak-anakmu. Yang sakit jamahlah Tuhan, sembuhkan mereka. Yang sudah jauh kembalikan hatinya padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan yang sederhana ini kiranya akan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa pemerintah kami Tuhan. Tuhan beri hikmat kebijakan dan juga kemampuan mengatasi persoalan yang mereka hadapi Tuhan. Begitu juga rakyat Indonesia Kau pelihara Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dimanapun hamba-hambamu, umatmu berada, jaga lindungi mereka Tuhan. Terima kasih. Yang sakit yang Kau sembuhkan Tuhan. Terima kasih. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.